Coba lihat. Di petualangan seru kali ini, kita akan berburu ikan sidat di sungai perairan dangkal. Teknik yang kita gunakan hanya dengan kail pancing serta seutas tali yang sudah disusun guys. Cara seperti ini sering disebut dengan pancing teger kawan. Selain pasang pancing sidat, seperti biasa bawa perangkap bu untuk menangkap ikan weder. Karena spotnya keren, perburuan ikan sidat dan perburuan ikan weder kita lakukan dua-duanya teman. Welcome back guys. Sebelum ke perburuan, seperti biasa kita harus memasuki sawah yang indah. Karena cuacanya cerah banget, di sini kita berangkat jam 5 sore. Walaupun perjalanannya sedikit jauh, tidak terasa capek karena melihat hamparan sawah yang hijau serta bentangan langit yang biru kawan. Untuk mempersingkat waktu, setelah sampai di sungai, kita langsung menyiapkan umpan yang sudah dibawa dari rumah teman. Spot yang akan kita tuju merupakan sungai yang menjadi habitat ikan sidat dan weder guys. Bikin racikan lagi dari energen. Nah, ini bubuk energen kita manfaatkan ya buat umpan wader sama ikan nila segede besar. Pertama, kita bikin umpan untuk weder. Bahan yang kita gunakan merupakan campuran ampas padi serta terasi udang teman. Agar keduanya merekat, racikannya di blender secara manual. Sehingga ketika dipasang dalam air tidak mudah hancur dan cenderung lebih kuat kawan. Ini mah terasi matang guys. Kita juga suka ini mah guys tuh. Ini terasi colek terbuat dari ikan segala rupa ini. Udah matang ini mah enak. Terasi udang menjadi bahan primadona dalam campuran umpan guys. Karena mempunyai rasa amis serta bau yang menyengat, sampai saat ini menjadi pilihan utama si Abah. Konon katanya bau terasi mengingatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan perumpamaan teman. Setelah racikannya diuak-uak, selanjutnya kita masukkan ke dalam waring. Agar space lubangnya tidak terlalu carang, kain yang digunakan lipat menjadi 2 bagian. Sehingga cara seperti ini bisa lebih efektif dan efisien kawan. Oke teman-teman, jadi sebelum menunggu si Abah membuat racikan umpan buru sama purinya, kita akan mencari dulu spot ke sebelah sana untuk nantinya penyimpanan atau penyebaran buah yang akan kita pasang. Agar lebih cepat, tiap payung kita simpan umpan yang sudah terbungkus satu persatu. Karena perangkap buahnya ada 5, gondolan umpan kita siapkan sesuai jumlahnya. Untuk mempersingkat waktu, si Abah mengeluarkan belutnya. Supaya tidak licin, cukup dipegang menggunakan kain waring kawan. Jadi guys, kalau menangani belut yang licin tuh, pakai tangan kan bakal licin. Kita pakai alat seperti kain atau apa. Target buruan selanjutnya merupakan ikan sidat yang berukuran besar. Karena belutnya cuma ada 1 ekor, kita potong menjadi 10 bagian guys. Yang nantinya akan digunakan untuk umpan yang akan kita pasang di setiap kail. Agar kuat dan efektif, alat pancing yang dipakai sudah sesuai dengan standarnya. Sehingga tidak alasan lagi tali yang putus atau kail yang patah teman. Salah satu kail yang kita gunakan untuk memasang perangkap sidat. Jadi nomornya itu nomor 8 ya teman-teman, tuh coba lihat. Dan kita gunakan tali nomor 13. Jadi supaya agak lebih kuat atau cenderung lebih tidak mudah terlepas ya teman-teman. Karena semua perangkap sudah siap ditebar, saya dan si Abah langsung ke spot yang sudah ditentukan. Supaya tidak kemalaman, kita percepat proses pemasangannya guys. Untuk spot pertama, si Abah menebar di tempat yang sudah dipasang sebelumnya. Walaupun sudah kedua kalinya, saya yakin di sini ikannya melimpah kawan. Oke teman-teman, jadi bu pertama itu sudah kita pasang. Tepat berada di atas parit yang sebelah sana. Selanjutnya kita pasang kail di spot kedua guys. Untuk penebaran kali ini cukup bawa pancing 10 biji saja. Supaya talinya tidak kusut, si Abah merapikannya dengan penuh teliti. Tali yang sudah dibawa kita pisahkan satu persatu teman. Setelah dipisahkan, setiap kailnya kita kasih potongan belut. Nah di kail yang satu ini, di belutnya masih ada telurnya kawan. Sehingga sidat yang menjadi target buruan suka dengan hidangan yang diberikan si Abah. Di spot yang satu ini kita harus menuruni bebatuan yang cukup licin. Karena sidat suka dengan air yang sedikit keruh, kita pasang tepat di bawah batu besar guys. Karena target buruannya banyak, kita pergi ke atas untuk mencari spot selanjutnya teman. Menurut cerita yang beredar, spot berikutnya ada sidat yang terlepas ketika dipancing kawan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke spot kedua. Konon katanya di sana itu akan banyak banget sidat sama lele-lele yang
cukup lumayan besar. Let's go. Dengan hati yang semangat, si Abah langsung mencari spot yang dimaksud. Agar tidak basah, langkah kakinya berpijak ke atas batu yang tidak terendam air, guys. Let's go, Bella. Weleh, kok jatuh, Bah? Waduh. Kalau HP-nya sampai rusak, bisa-bisa dimarahin istri. Karena sudah terlanjur basah, pasang buku ketiga si Abah langsung turun ke dalam air. Sehingga mempermudah pengerjaan dan tidak takut lagi jatuh, teman. Supaya nantinya mudah mencari, di ujung tali perangkapnya kita pasang pelampung. Karena di sini banyak sampah plastik, pelampungnya kita menggunakan botol aja ya. Karena si Abah menemukan spot baru lagi, kita pasang pancing sidat yang kedua. Sebelum pemasangan, si kailnya kita kasih belut dulu, guys. Setelah dirasa aman, pancingannya kita tebar tepat di bawah pohon bambu. Wah, kalau dilihat dari tempatnya, ini sangat memungkinkan dihuni ikan sidat raksasa, kawan. Oke teman-teman, jadi spot pertama tadi kita udah pasang sekitaran 4 sampai 5 perangkap buhu dan 3 perangkap kail sidat. Dan di spot kedua kita juga akan pasang perangkap, mungkin sini tuh sekitaran 2 perangkap yang akan kita tebar di sekitaran sungai yang kedua ini. Let's go. Penebaran perangkap berikutnya kita percepat. Untuk jalurnya si Abah lewat sawah pinggir sungai. Agar tidak kemalaman, penebaran perangkap keempat, kelima, keenam, dan seterusnya kita sebar di spot yang sudah ditentukan, kawan. Setelah selesai, kita lanjut pulang ke rumah. Karena perangkap perlu didiamkan selama 1 malam, untuk pengangkatannya akan dilanjut besok pagi ya. Oke teman, sekarang sudah waktunya mengangkat perangkap. Mulai dari pancing hingga bubu payung akan kita angkat satu persatu. Karena sudah dipasang semalaman, nggak mungkin dong kalau hasilnya sedikit. Biasanya akan lebih banyak tangkapan yang melimpah, kawan. Dari satu perangkap aja hampir mendapatkan 1 kilo ikan weder, guys. Dan di sini ikannya cenderung besar dan bersih. Walaupun didominasi ikan weder sudah sesuai prediksi sebelumnya. Karena perairan seperti ini merupakan habitat asli dari ikan-ikan kecil. Saking banyaknya ikan di sini si Abah sampai kegirangan, teman. Coba lihat teman-teman, panen. Dapat ikan apa aja? Belut sama wader. Eits, jangan skip dulu ya. Soalnya kita dapat sidat yang berukuran besar. Pas diangkat, kita berdua senang bukan main, guys. Dan tidak main-main, di angkatan pertama langsung poin sidat babon, teman. Bukan hanya 1, di pancingan ketiga kita mendapatkannya juga, kawan. Setelah dilihat-lihat, ternyata yang kita tangkap bukan sidat, tapi belut babon penghuni perairan tenang, guys. Wih, mantap. Karena semua perangkap sudah diangkat, kita akhiri petualangan hari ini, teman. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you for watching. Salam.